Shalom, salam, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Rusia, di Amerika Serikat, di Kamboja, Hong Kong. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita telah berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami Tuhan boleh bangun dengan kekuatan yang baru, yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara, baik kita akan membaca bersama di dalam 1 Samuel pasal 27 ayat yang ke-7. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Saudara, Daud mengerti benar bahwa sesungguhnya Tuhan sudah memilih dan mengurapi dia sebagai raja atas Israel yang baru. Namun butuh kesabaran sampai waktu itu tergenapi, sebab Saul tak berhenti untuk mengejar dan berusaha untuk membunuhnya. Dalam pelariannya ini hati dan pikiran Daud pun berkecamuk. Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Karena dihantui rasa takut, Daud membuat keputusan, tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Padahal ia tahu persis orang-orang Filistin adalah penyembah berhala, dan Tuhan melarang keras bangsa Israel bergaul dengan bangsa penyembah berhala. Saudara, Daud membuat keputusan yang keliru. Maka pada hari itu, Akis memberikan Siklag kepadanya. Itulah sebabnya Siklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan menetaplah Daud di daerah Siklag. Daud berpikir Tuhan akan berkenan dengan keputusannya ini. Sejak saat itu, Daud dan pasukannya turut membantu orang-orang berperang, termasuk berperang melawan bangsanya sendiri. Karena kasihnya yang besar kepada Daud, Tuhan tidak membiarkan dia berlama-lama tinggal di tengah-tengah bangsa kafir. Sehingga Tuhan mengizinkan orang Amalek datang menyerang tanah Negeb dan Siklag. Tepat pada saat pasukan Daud bersama orang-orang Filistin hendak pergi berperang melawan bangsa Israel. Untunglah raja-raja kota orang Filistin menolak keberadaan pasukan Daud, sehingga mereka menyuruh Daud dan pasukannya pulang ke Siklag. Sesampai di Siklag, mereka melihat kota itu sudah habis terbakar. Istri serta anak-anak mereka ditawan. Ini menimbulkan kepedihan mendalam. Tiba-tiba rakyat berbalik memusuhi Daud, bahkan hendak melemparinya dengan batu. Daud benar-benar dalam keadaan terjepit, dan hari itu ia kehilangan segala-galanya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena telah membuat keputusan yang salah dan tak melibatkan Tuhan, sehingga Daud harus menuai banyak masalah. Saudaraku, banyak orang ada di dalam lembah penentuan saat ini. Di setiap kehidupan, kita membuat keputusan yang akan mempengaruhi jalan hidup kita. Setiap keputusan kita sangatlah penting karena jalan hidup ditentukan oleh pilihan dan keputusan yang kita buat. Apakah kita memilih hidup atau kematian? Itu keputusan kita. Tidak ada pilihan netral di tengah-tengah, saudara. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Mari sukarela membuat keputusan hidup bagi Tuhan dan berjalan bersamanya, senantiasa serta melayani Dia, saudara.
kita akan mengikuti keputusan Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Buatlah keputusan berbalik dari kejahatan dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Mengutamakan Tuhan dan kehendaknya adalah keputusan yang benar, dan Anda akan melihat kehidupan. Beberapa orang takut membuat keputusan karena takut salah, saudara. Keputusan dan pilihan Anda pasti benar jika memilih mengikuti Tuhan dan melayaninya. Roh Kudus akan menyertai dan memberikan hikmat. Dia berjanji, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari saudaraku, hari ini kita mulai melandaskan setiap keputusan kita berdasarkan firman Tuhan, dan izinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, karena setiap keputusan kita menentukan masa depan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dalam hidup kami. Ajar kami senantiasa sepadan dengan firman Tuhan, sehingga setiap keputusan kami menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami Indonesia. Belas kasihan-Mu bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.